Kualifikasi akademik dosen adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki dosen, yang minimal didapatkan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahliannya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 45 dijelaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan ada juga pada pasal 46 dan pasal 2. Kemudian ada kompetensi dosen. Beberapa kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang dosen: menguasai karakteristik mahasiswa. Langkah awal dalam menjalankan peran sebagai peran dosen adalah mengenali karakteristik mahasiswa dengan memahami karakter mahasiswa. Seorang dosen akan mampu menguasai kelas dengan baik dan materi perkuliahan dapat tersampaikan dengan baik. Permasalahan peserta didik berupa permasalahan belajar, bolos, hingga asik ngobrol sendiri selama proses belajar. Seorang pendidik atau guru secara tidak langsung dituntut mampu menghadapi segala permasalahan yang muncul di kelas tersebut. Kemudian dalam kompetensi dosen ada banyak aspek yang mempengaruhi. Yang pertama, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Dengan menguasai teori dan prinsip-prinsip dalam pembelajaran, seorang dosen dapat menyusun strategi yang pas dalam mengajar, mulai dari metode, sistematik, penyampaian, hingga evaluasi. Tingkat pemahaman antara mahasiswa satu dan yang lain berbeda, sehingga seorang dosen perlu mempertimbangkan metode dan teknik pembelajaran yang sesuai. Kemudian ada pengembangan kurikulum. Salah satu kewajiban seorang dosen adalah menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Seorang dosen harus mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Kemudian ada yang ketiga, menciptakan atmosfer yang mendidik. Dosen bisa juga menggunakan metode permainan positif dalam menyampaikan materi ajar. Selain suasana menjadi menyenangkan, pembelajaran bisa lebih efektif, sekaligus dapat mengasah kreativitas dosen untuk membuat kelas yang hidup, kondusif, dan tidak kaku. Dosen juga dapat menggunakan LCD atau alat bantu yang lain, seperti internet, komputer, laptop, atau alat pendukung pengajaran yang lain. Kemudian ada mentransfer ilmu berdasarkan isi kurikulum yang telah dikemas dan disampaikan sesuai dengan konteks mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan kesalahan, dosen tidak mudah menyalahkan. Dosen harus menyikapi kesalahan dengan tahapan proses pembelajaran yang harus dikoreksi. Kemudian ada komunikasi informasi. Selama di kelas, dosen tidak mendominasi kelas. Seharusnya dosen juga melibatkan mahasiswa selama proses pembelajaran dapat dilakukan secara komunikatif dan variatif, agar mahasiswa tidak mudah bosan dan tidak lebih produktif. Proses pembelajaran bisa disampaikan dengan cara audiovisual agar mahasiswa tidak cepat bosan. Contohnya seperti Merdeka Belajar, seperti itu. Mengembangkan potensi mahasiswa. Pada dasarnya, setiap mahasiswa memiliki potensi yang bermacam-macam. Peran dosen sangat besar dalam membimbing dan mengarahkan potensi mahasiswa agar dapat berkembang dengan maksimal dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kemudian ada komunikasi dengan mahasiswa. Pembelajaran akan berlangsung dengan efektif jika komunikasi dosen dengan mahasiswanya berjalan dengan baik. Di sini dosen harus mampu menciptakan komunikasi dua arah dengan mahasiswanya. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan materi ajar, dosen pun harus bisa memancing mahasiswanya untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan di kelas. Kemudian ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama ada pertanyaan terbuka, yang kedua memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan tanpa harus menginterupsi. Yang ketiga, memberikan kegiatan pembelajaran yang sifatnya kerja tim, baik itu kerja tim dengan mahasiswa dan mahasiswanya. Yang keempat ada pertanyaan. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, dosen memberikan
respons secara langsung, relevan, dan benar. Tujuannya agar peserta tidak mengalami kebingungan. Kemudian ada aspek yang lain, penilaian dan evaluasi. Harus bisa memberikan penilaian dengan baik sesuai dengan hasil belajar mahasiswanya. Setelah itu perlu dilakukan evaluasi, apakah pembelajaran di kelas sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan silabus dan rencana persiapan pembelajaran. Selain itu perlu dievaluasi juga apakah hasil yang dicapai mahasiswanya sudah sesuai target. Kemudian ada aspek yang lain dalam kompetensi dosen. Kemudian ada sertifikasi dosen. Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen ada banyak. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi Kabinet Kerja. Kemudian masih banyak lagi. Untuk memahami sertifikasi dosen, ada beberapa definisi dari beberapa sumber sebagai berikut. Yang pertama ada definisi menurut Soimim, mendefinisikan sertifikasi dosen sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen yang telah memenuhi standar profesional, di mana mereka merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada menurut Mulyasa sebagai proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Kemudian ada menurut Yamin mendefinisikan sertifikasi sebagai pemberian sertifikat pendidik untuk pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi dosen adalah pengakuan terhadap profesi pendidik untuk dosen sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melaksanakan praktik mendidik dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Kemudian sertifikasi dosen bertujuan untuk yang pertama ada menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua ada melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi. Yang ketiga ada meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat ada mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Yang kelima meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiasi. Kemudian ada persyaratan yang harus terpenuhi untuk sertifikasi dosen. Yang pertama, terdaftar pada Pangkalan Data Pendidik Tinggi atau PDDikti. Terus yang kedua ada memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 atau setara, memiliki NIDN atau memiliki NIDK bagi dokter pendidik klinis paruh waktu dan NIDK bagi dosen paruh waktu. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas diusulkan. Kemudian yang kelima ada memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Yang keenam ada memiliki pangkat atau golongan ruang atau surat keputusan in passing atau penyetaraan dari pejabat yang berwenang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.